Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat tahun baru dari tempat kami. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali di ibadah online Yamari yang ke-173 ini. Firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-173 akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Lee Simon Stevi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah online yang mari kita kali ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, memasuki di tahun 2024 ini, kita tahu semuanya masih misteri. Tetapi firman Tuhan berkata ada perkenanan Tuhan di tahun 2024. Namun kita tahu ketika perkenanan Tuhan ada peperangan rohani yang harus kita jalani, ada harga yang harus kita bayar. Namun kita orang percaya, kita yakin ada tangan Tuhan yang senantiasa membela kehidupan kita. Sebab itu mari pujikan pujian kita agungkan nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan di dalam perkenanan Tuhan, kita harus punya pegangan yang teguh, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu Yesus jalan kebenaran itu. Sebab itu mari kita pujikan pujian Yesus jalan kebenaran. Glory, haleluya bagi Dia. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi panduan dalam kehidupan kita di tahun 2024 ini. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita. Mari kita siapkan kehidupan kita, seluruh pikiran kita untuk menjadi tempat yang indah bagi firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan.
yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang terbentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada sahabat Yamari dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sekalian berada, saya berbahagia hari ini boleh mengisi minggu pertama dari ibadah online Yamari untuk memikirkan tentang tema besar misi dan doa. Kita ingin membahas satu bagian dari sebuah teks yang nanti akan saya kembangkan, perihal Cornelius dan Petrus. Bagaimana mereka berdoa dan misi itu berkembang luas. Itu menjadi bagian permenungan kita bersama. Anda tahu nanti minggu-minggu berikutnya kita akan mengisinya dengan pokok pikiran yang terus menopang. Kenapa ada misi dan doa yang dipikirkan oleh Yamari di mana kita bersama-sama ada. Saya mengucapkan selamat Natal meskipun sudah lewat, dan juga memasuki tahun baru bersama Kristus Tuhan kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami memohon penyertaan-Mu sehingga kami dapat juga membaca dan merenungkan kembali bagian sabda-Mu berkait dengan misi dan doa yang hari ini kami ingin jabarkan pokok pikiran tentang kuasa doa yang menjadikan misi itu berhasil melalui sosok Cornelius dan Petrus yang sama-sama berdoa. Kiranya Kau berkenan menolong sehingga apa yang kami pikirkan bersama melengkapi dan membuka wawasan kami untuk menjadi saluran berkat di mana Tuhan menempatkan kami
Engkau jugalah ya Allah Tritunggal yang kudus yang dipermuliakan melalui aktivitas kami, khususnya yang ada di Yamari. Kiranya Engkau berkenan untuk kami juga mendapatkan pengertian melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mewujud nyatakan amanat-Mu, dan kami juga boleh memuliakan Engkau dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya akan membacakan bagian sabda Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saya akan membacakan kepada Ibu Bapak, ini semua ada di pasal 10 ya. Jadi saya ingin membacakan bagian-bagian yang tidak semuanya untuk bisa menjadi pokok pikiran yang menyatukan apa yang menjadi tema kita, doa bagi misi berkait dengan Cornelius dan Petrus. Saya akan membacakan lebih dahulu ayat pertama. Di Kaisarea ada seorang laki-laki yang bernama Cornelius, seorang perwira dari batalion yang disebut Batalion Italia. Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, ia melihat dengan jelas seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk memanggil seorang bernama Simon yang disebut juga Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama dia. Sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Ibu bapak, sahabat yang mari dimanapun kau berada yang dikasihi Kristus, kita coba merenungkan kenapa ada doa yang penuh kuasa, sehingga misi yang meluas yang awalnya dari Yerusalem itu pada gilirannya sampai ke ujung bumi. Kisahnya tidak terlalu rumit sebenarnya. Justru kalau kita memahami bagian ini, kita akan menjadi tahu bahwa pekerjaan Tuhan yang sebesar dan seluas, sekompleks apapun, selalu dimulai dengan hal yang begitu sederhana. Tidak rumit. Kenapa begitu? Karena ini kan cerita biasa, hanya membahas soal seorang Cornelius yang saleh, yang takut Tuhan dan selalu berbuat kebajikan. Apa yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi, jangan-jangan orang Yahudi belum tentu melakukan. Tetapi Cornelius sebagai orang yang bukan Yahudi melakukannya. Coba Anda berpikir, ada apa di balik itu semua? Dan yang menarik lagi, Cornelius itu sedang berdoa katanya. Dan ketika dia berdoa, dia melihat malaikat Tuhan. Dan dia mendengar, dia bukan mimpi loh. Dia bukan berhalusinasi. Dia mendengar sehingga dia gentar bahwa ini real. Dan malaikat itu mengatakan, "Doamu itu kudengar, dan seluruh kebajikanmu kuterima. Dan Allah berkenan dengan segala perbuatanmu." Ya mestinya udah selesai kan? Iya. Dan banyak orang Kristen seperti itu, sesudah dapat berkat ya sudah berhenti saja. Kenapa dilanjutkan? Tapi ini cerita jadi unik. Karena Cornelius itu punya makna. Ya, di dalam arti nama Cornelius itu dikatakan of a horn. Jadi dari suatu tanduk. Mungkin tanduk di sini maksudnya tanduk kerbau. Dan horn itu biasa
pemimpin-pemimpin Yahudi itu meniup untuk menghimpun umat. Jadi ditiupnya lah tanduk itu yang kita terjemahkan di teks kita itu dengan sangkakala. Ketika sangkakala ditiup, maka umat Tuhan itu akan berkumpul. Apa yang harus dikerjakan? Tunggu amanat dari pemimpin. Maka sangkakala itu menjadi tanda umat berhimpun. Nah, Cornelius itu punya makna seperti itu, Ibu Bapak. Jadi lewat hidupnya nanti kabar baik itu dibunyikan. Loh, kenapa harus dia? Kan ada Petrus. Betul, karena Petrus itu menjadi pemimpin yang ada di Yerusalem. Padahal Yesus ketika sebelum naik mengatakan kabar baik ini harus diberitakan mulai dari Yerusalem. Berarti ada pekerjaan Petrus. Lalu dikatakan ke Yudea. Kenapa Yudea? Karena mau memberitakan asal muasal bahwa Yesus itu bukan isapan jempol, tapi dia keluar dari keluarga Yehuda yang ada di tanah Yudea. Jadi singkat cerita, biarlah semua berita ini diakui oleh orang yang berhimpun di sana. Sesudah itu dikatakan ke Samaria. Samaria ini masih saudara bersaudara dengan Yehuda. Tetapi pada waktu itu Samaria itu dianggap seperti musuh, karena Samaria menjadi kekuatan di utara yang bukan hanya menolak untuk bergabung seperti saudara-saudara Yehuda di selatan. Mereka membangun altar menyembah berhala, sehingga orang di selatan Yehuda itu memusuhi habis. Dan hari ini kabar baik itu harus dimulai selain konsolidasi di dalam, juga kepada rekan saudara yang didamaikan. Baru sesudah Samaria ke ujung bumi. Nah, boleh dikatakan Cornelius ini adalah cikal bakal ujung bumi, komunitas yang nanti akan dikembangkan. Kenapa? Karena dia bukan orang Yahudi. Jadi bisa dibilang ini seperti crash program, pilot projectnya gereja mula-mula untuk menyampaikan kabar baik. Dan yang menarik, bukan orang Yerusalem punya ide seperti mungkin yang mari membuat agenda proposal kerjaan-kerjaan. Bukan. Tapi ada orang yang berteriak, memohon belas kasih Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Lalu kenapa harus Petrus? Karena dia pemimpin di Yerusalem. Seperti arti namanya, batu karang. Biarlah keteguhanmu itu teruji dan menyampaikan kabar baik ini tanpa pelin-pelan, tanpa kompromi. Lakukan. Jelas, Petrus itu tidak akan pernah mungkin, Ibu Bapak, datang ke rumah Cornelius yang notabene bukan Yahudi. Karena itu menjadi bagian yang bisa menajiskan hidupnya. Karena Tuhan yang menggarisbawahi di awal. Yang mana? Jangan kamu berbagian dengan orang yang, mohon maaf, istilah yang hari ini sering diteriakan dengan kafir itu. Singkat cerita bahwa bangsa bukan Yahudi itu disebut kafir. Jadi mereka bukan umat, begitulah kalau lebih halusnya. Jadi tidak ada hubungan. Jelas Petrus tidak akan mau seperti itu. Tapi yang menarik, sesudah Cornelius dijawab segala hasratnya melalui doa, ternyata sekarang Petrus pun sedang berdoa. Cuma beda jam aja. Beda jam dan beda hari. Kalau sebut saja hari pertama Cornelius itu sekitar jam 3, Petrus itu hari berikutnya jam 12. Lalu kemudian disebut lagi keesokan hari, sehingga laporan Cornelius ketika dia mengatakan, kenapa sampai begini? 4 hari yang lalu ketika aku berdoa. Kenapa 4 hari yang lalu? Karena dibunyikan kronologinya. Malaikat memperlihatkan dirinya menjawab doa dan segala kebajikannya dijawab. Lalu Petrus juga mendapatkan perintah yang nanti akan datang orang yang harus kamu terima melalui simbol makanan yang tidak biasa dimakan harus dimakan. Dan Petrus bilang, seumur hidup nggak pernah seperti ini. Aku tidak biasa memakan makanan yang haram dan yang najis. Lalu Tuhan mengatakan 3 kali,
apa yang kukatakan ini tidak haram, tidak najis, kamu harus terima. Petrus menerima itu. Dengan konsekuensi akan dibully oleh teman-teman di Yerusalem. Karena hari itu dia sedang ada di Yope. Itu cukup jauh dari Yerusalem. Lalu Yope sampai Kaisarea itu jarak kira-kira 62 kilo. Yope itu hari ini adalah Tel Aviv, Yafa. Lalu kemudian Kaisarea itu sekarang adalah Haifa, pelabuhan terbesar di Israel hari ini. Sangat indah. Ya, jadi jaraknya Tel Aviv di sini yaitu Yope atau Yafo, lalu ke atas sana Haifa atau Kaisarea itu 62 kilo, sama-sama di tepi barat Mediterania, Laut Tengah. Ya, cuma yang Kaisarea itu lebih ke atas. Dan nanti yang menarik, ketika mereka sudah transisi untuk memberitakan kabar baik ke ujung bumi, pindah nih tempatnya. Pemberitaan Injil bukan lagi pusatnya Yerusalem, tapi ke Antioquia. Antioquia lebih utara lagi, dan waktu itu menjadi ibu kota Syria, kota ketiga terbesar dari koloni Kaisar Agustus. Nah, ketika kita menyadari bagian ini, maka peristiwa ini menjadi penting. Kenapa? Karena Petrus mau tidak mau harus taat kepada sabda Tuhan. Dan ketika dia harus konfirmasi semuanya, Cornelius menyebutkan di ayat-ayat seterusnya yang saya tidak bacakan. Jadi nanti ibu bapak boleh baca bagian itu. Dia mengatakan bahwa ada seorang Simon yang sekarang, Simon Petrus maksudnya, yang tinggal di rumah Simon di Yope, seorang penyamak kulit. Ibu bapak tahu, orang Yahudi itu tidak pernah bergaul dengan penyamak kulit. Tahu nggak alasannya? Karena kulit yang disamakan itu kulit hewan mati toh. Dan orang Yahudi nggak boleh bersentuhan dengan hewan mati, najis. Jadi sebenarnya Petrus itu udah double bingung. Disuruh tinggal di tempat orang najis, sekarang harus terima orang najis. Pusing kan? Apakah Yamari mau menerima orang yang seperti ini? Mohon maaf. Jangan-jangan Anda pikir dua kali, wah ini proyek repot kali ya. Nanti kita dapat enggak habis orang kita. Tapi justru disitulah misi muncul, gerakannya melalui doa yang sepenuh hati. Tidak pernah dibalik-balik. Misi itu bukan soal ambisi saya di dalam satu lembaga, saya ingin besar dan lain sebagainya. Omong kosong itu ibu bapak, lupakan saja. Tapi kalau engkau begitu sederhana, menyadari bahwa kabar baik itu menyentuh batin, maka engkau tidak bisa hindari. Dia akan menggetar terus. Dan dia akan berdoa. Dan doa itu menjadi wadah di mana orang diarahkan. Dan tahukah Anda? Yang pertama justru doanya dari Cornelius. Dan dia terbiasa untuk melakukan hal-hal yang dianggapnya ini adalah hal yang menyenangkan Tuhan yang dia tidak kenal. Ini adalah bagian yang bisa menyelamatkan seluruh keluarganya. Mungkin saja konsepnya, kalau aku memberi sedekah lebih besar, keselamatan semakin nyata. Kan biasa di agama-agama seperti itu diajarkan. Tapi justru bagi Cornelius, di garis bawahi, apa yang menjadi motif hatinya. Dan ternyata benar, Cornelius itu tidak ada motif lain kecuali memuliakan Allah. Status Cornelius sebagai kepala serdadu 100 ya, centurion itu istilah Latin, artinya dia punya anak buah 100. Jadi orang yang akan menjadi pemimpin pasukan 100 itu ibu bapak, itu orang terlatih. Kalau hari ini mungkin Kopassus, marinir dan apa sajalah yang tidak mudah orang meraihnya. Dan dia punya kualitas kehidupan yang mulia. Tapi justru ketika dia mendengar Injil, bayangkan di sini dilaporkan dia tunduk menyembah Petrus sampai Petrus yang sungkan berdiri. Aku hanya manusia, bukan Allah. Allah yang harus disembah.
Jadi singkat cerita, ini orang yang mulia dan hormat ini tunduk kepada Petrus karena mendengar tracknya, mendengar bagaimana karyanya. Sehingga dia berpikir dia tidak akan ada kesempatan lagi jumpa dengan orang penting ini. Tapi justru Petrus mengatakan, yang lebih penting bukan saya, tapi Tuhan. Dan yang terpenting, waktu ini harus engkau manfaatkan. Bagaimana bisa cerita seperti ini? Dia cerita. Hari itu aku doa. Petrus juga doa. Dan ketika doa ini punya beban yang membingungkan ini, akhirnya dijawab. Oh, jadi makanan najis dan haram itu artinya menerima status tinggal di tukang sama kulit. Untuk menerima Cornelius, orang mulia, tetapi kasusnya sebagai pribadi, dia bukan umat. Dia boleh ditolak. Maaf, mungkin juga dibunuh boleh. Tapi justru Allah menghargai. Dan perjumpaan itu membuat Cornelius dengan seluruh rumah besar di mana dia jadi pemimpinnya menerima Yesus Kristus. Dan itulah yang disebut dengan misi, Ibu Bapak. Jadi misi itu sebenarnya tujuan akhirnya kabar baik itu tiba dan direspon oleh orang yang kepadanya kita sasar. Dan kenapa disasar? Karena Roh Tuhan yang menyuruh. Dan sesudah semuanya klop, orang terkagum-kagum. Ini pasti kerjanya Roh, bukan kerjanya aku. Nah, dari situlah selesai sebenarnya cerita ini. Khotbah saya udah selesai. Tapi cuma karena belum selesai saya merangkainya seperti ini. Jadi Anda sudah terima kan bahwa keselamatan Cornelius itu dimulai dari doa yang penuh kuasa yang dipimpin oleh Roh Tuhan itu sendiri. Cornelius yang artinya sebuah tanduk sangkakala. Dia dipakai Tuhan melalui Petrus yang punya keteguhan sekeras batu karang. Dia mengujinya dan mengatakan, engkau memang menjadi bagian anugerah Allah. Karena Allah tidak memilih-milih bangsa. Allah tidak memilih orang kaya atau miskin. Tapi siapa yang berkenan kepadanya untuk diselamatkan, maka Tuhan akan memanggil dia. Nah, dari situlah Ibu Bapak, pada gilirannya apa yang dilakukan Petrus harus dipertanggungjawabkan kepada sinode lah gitu ya, di Yerusalem sebagai gereja mula-mula. Coba jelaskan kenapa kamu bangga dan bahagia memenangkan orang kafir itu. Dia ceritakan semua. Dan ceritanya itu adalah cerita penampakan di dalam doa. Perhatikan itu. Yang mana? Bahwa pada satu waktu aku berdoa. Dan saat itu aku lapar dan ingin makan. Dan aku melihat ada satu spray begitu ya, kain yang turun. Berisi hewan-hewan yang tidak patut dan tidak layak dimakan karena najis, karena haram. Karena itu hewan najis dan haram dimakan. Tapi Tuhan mengatakan 3 kali, makan. Aku sudah mengatakan tidak pernah terjadi dalam hidupku sekalipun melakukan itu. Tuhan mengatakan, apa yang aku katakan halal dan makan, kamu harus makan. Walaupun ada orang juga yang hari ini dulu nggak makan babi, sekarang makan babi. Padahal orang Yahudi sampai sekarang nggak makan babi, Ibu Bapak. Yakinlah. Kok orang Kristen makan babi? Ya itu jangan-jangan kayak gitu. Apa yang Tuhan bilang halal, ya udah halal. Ya itu urusan lain, nanti kita kongko lagi. Tapi yang bagian ini saya mau garis bawahi bahwa doa yang penuh kuasa itu membangun satu proyek misi. Dan sesudah itu Petrus mempertanggungjawabkannya dan jemaat di Yerusalem menerima. Kalau begitu Allah membuka diri bagi banyak orang. Nah, disitulah mestinya Yamari juga peka. Saya senang dengan apa yang disebut suku terasing yang mulai didoakan. Dan KMN juga mau digerakkan supaya bisa sampai ke sana dan mereka mendengar Injil. Itu persis. Tapi masalahnya, ini proyeknya Tuhan,
atau proyeknya diri kita? Kita harus merenung lagi. Kalau proyeknya Tuhan, jangan gentar. Apalagi kalau ngomongin defisit terus, nggak ada yang nggak defisit. Perbankan saja, lembaga keuangan yang selalu untung, boleh defisit. Dan dari situlah kreativitas muncul bagaimana mempertahankan diri. Ada satu bagian yang saya ingin ungkapkan kepada ibu bapak, sebuah kutipan bagus, ya. Dikatakan begini, ini Albert Schweitzer, seorang teolog Jerman yang meninggal 1965. Dia hidup 1875 di Jerman. Dia bilang tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi, katanya, dan menunjukkan kasih sayang serta kemauan membantu orang lain. Salah satunya saya sudah jelaskan bagaimana Petrus akhirnya juga membuka hati, karena memang tujuan hidup dia diberi kesempatan yang tadinya menyangkal Tuhan, dan karena kasih setia Tuhan yang dia teguhkan, apakah kau mengasihi aku, hai Simon bin Yunus, katanya. Engkau tahu, gembalakan domba-dombaku. Ingat itu kan, Yohanes 21. Jadi tujuan hidup manusia mengabdi, menunjukkan kasih sayang dan kemauan membantu orang lain. Lalu Maya Angelou itu mengatakan, misi saya dalam hidup bukan hanya bertahan hidup, katanya, tapi untuk mengembangkan kehidupan dan melakukannya dengan penuh semangat, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh humor dan gaya. Gaya apa maksudnya? Gaya lucu? Bukan. Semua yang dibuat itu menjadi gaya hidupnya. Maksudnya saya bukan mau memilih dengan gaya ini, tapi emang udah kayak gitu gayanya. Jadi singkat cerita, apapun yang digerakkan itu bukan kepura-puraan, otentik. Itu maksudnya. Jadi kalau engkau dan saya hari ini misi kehidupan kita itu bukan sekedar bertahan hidup, tapi mengembangkan kehidupan dan melakukan dengan penuh semangat, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh humor. Artinya bukan mengeritik begitu ya, bukan menyindir, tetapi dengan penuh humor, tapi di dalamnya menyindir dan mengeritik sehingga orang nggak berasa. Kan kalau orang lagi ketawa, kesindir kan nggak jadi marah kan? Dia mau marah juga orang daripada ketawa, kan nanti dibilang sakit jiwa dia orang ketawa kok dia marah gitu ya. Nah itu yang disebut dengan humor, dengan sebuah gaya yang penuh hikmat Tuhan. Nah kalau kita menyadari bagian itu, sesudah Petrus maksud saya mempertanggungjawabkan bagian sabda Tuhan itu, kemudian kalau Anda perhatikan mengakhiri pasal 11 Kisah Rasul, di situ ada topik Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Ini poin saya yang terakhir. Jadi Paulus yang sebenarnya adalah orang yang diurapi untuk melanjutkan menggantikan Petrus ini, harus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Untuk berani-berani seperti Yesus mengatakan, engkau akan kuutus pergi kepada pemimpin-pemimpin cendekia yang notabene bukan Yahudi. Tidak mungkin kalau tidak ada dasar pilot project tadi saya bilang atau crash program melalui Cornelius. Nah, ketika pada akhirnya Cornelius itu menjadi dasar misi itu, ketika Petrus menerima dia dan selesai bahwa ini adalah pekerjaan Allah Tritunggal, maka ketika Petrus juga harus selesai, dia dilanjutkan oleh Paulus. Tapi kenapa harus ada Barnabas? Nah, ini transisi Barnabas ini. Dia yang merekomendasi Paulus supaya dia bisa masuk di dalam bagian korps besar Sinode Yerusalem, utusan yang menggantikan Petrus lanjut sampai memberitakan kabar baik ke ujung bumi sebagai misi Allah itu. Maka muncul istilah Barnabas dan Paulus. Anda tahu Paulus harus berapa lama menanti sehingga dia diurapi dan diutus? 14 tahun, Ibu Bapak. Kok lama? Dia merenung 3 tahun di Arab. Dia belajar bukan minta backup dari rasul-rasul, tapi dia mengamati itu dan melatih dirinya. Dan pada gilirannya Barnabas itu mengundang Paulus untuk ke Antiokhia. Mereka live in di sana. Anda tahu berapa lama? 1 tahun di Antiokhia.
Dan ketika di Antiokhia diberitakan kabar baik yang sudah dikisahkan oleh Petrus dalam percakapan dengan Cornelius itu sama, diulang lagi karena misi isinya adalah kehidupan Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu menjadi isi berita utamanya supaya diterima dan yang mempercayai selamat begitu. Maka muncullah ide di sana. Lalu akhirnya peralihan lokasi dari Yerusalem ke Antiokhia itu dimulai di sana. Dan kemudian kita tahu bahwa gereja pada akhirnya mengutus Paulus bersama Barnabas di dalam pemberitaan Injil yang pertama kali sampai ke ujung bumi. Mereka berdua. Kenapa harus Barnabas ada? Mendampingi sebagai mentor, supaya jangan buang energi. Ini orang baru, siapa ini? Sok-sokan dia, mari. Misalnya gitu, seniornya datang dampingin. Oh, dia orang kami, Pak. Dia akan melanjutkan ini. Jadi dengan kata lain, apa yang disebut dengan estafet itu terjadi, suksesi itu terjadi. Suksesi tahu kan Ibu Bapak ya? Yaitu pengganti, supaya kesuksesan itu terus merebak. Dan Yamari pada akhirnya betul-betul menjadi yayasan Marturia, apalagi Immanuel ya. Jadi artinya engkau bersaksi bahwa Allah beserta kita. Jadi kalau tekor tenang saja, nanti juga ditutup. Orang teman saya saja yang merekam saya yang susah hati, dia bisa tersenyum-senyum, padahal dia hilang saudara, hilang motor anak, dia tetap berbahagia. Coba tanya, gila atau apa orang ini? Ternyata dia mengalami apa yang disebut dengan janji Tuhan yang melekat. Dan ketika itu dipegang dan diwujudkan, jadi berkat. Seperti apa? Nanti sahabatku akan bercerita. Kapan? Tanya dia, jangan tanya saya. Tapi doa saya pasti mewujud. Seperti Cornelius yang begitu banyak melakukan kebajikan, dan akhirnya dijumpai dengan orang yang sekeras batu karang, membuktikan dia mendapat anugerah Allah. Sekarang aku tahu, kalau Yohanes Pembaptis hanya membaptis pertobatan kepada kalangan-kalangan Yahudi, maka nanti dia yang datang berikutnya, aku tidak layak membuka tali kasut, dia akan membaptis semua orang yang percaya, bukan hanya Yahudi saja. Dan dari situlah misi penginjilan merebak keluar. Dimulai dari kisah Petrus dan Cornelius, melanjut Petrus tergantikan estafet suksesinya kepada Paulus, didampingi oleh Barnabas sebagai mentornya, dan sesudah itu Paulus pergi sampai ke ujung bumi yang waktu itu Roma. Dia mencapai kaisar di sana untuk membela. Anda tahu jawabannya apa? Mati. Dan dia bahagia. Karena matiku bukan karena salahku, tapi ini meterai tanda cintaku. Bahwa aku bukan hanya bertahan hidup, tapi menyalurkan hidup dan mengembangkannya dengan penuh kasih sayang, penuh humor, penuh gaya, dan penuh semangat. Dan kalau aku mati, itu untungku. Tapi kalau aku hidup, aku boleh berbagi. Ingatkan kalimat itu ada di mana? Filipi. Dan itu pikiran, isi pikiran Paulus yang diubah Tuhan. Kenapa bisa begitu? Itulah cara Tuhan mempunyai misteri yang ketika kita menyikap secara sederhana dan rendah hati, dia membukakannya. Jadi keberhasilan kau dan saya selalu dimulai dari doa. Berdoalah, minta kepada Tuhan, maka semua proyek yang kita lakukan akan memuliakan Dia. Kenapa? Karena keberhasilannya bukan karena teman-teman panitia pelaksana melaporkan, tapi sasaran misi Yamari itu mengubah wajah komunitas. Dan satu persatu mereka mengakui Tuhan bermurah hati. Mungkin Yamari dilupakan di awal, tapi akhirnya mereka mengaku
awal aku mengenal Yesus, teman-teman yang mari tidak bosan-bosannya mengontak saya. Padahal saya udah bosan baca isi kontak itu. Tapi dia tidak bosan mengirimkan isi untuk saya baca, lihat, berbagian, dan seterusnya. Tugas kita cuma menjadi pembawa kabar baik. Seperti Cornelius, hanya seperti sangkakala. Sesudah itu mungkin orang abaikan, karena sangkakala hanya alat. Kalau suaranya Tuhan itu tidak mau berbunyi, tidak ada guna lembaga apapun yang sehebat sangkakalanya Cornelius. Tidak ada guna. Jadi marilah kita tunduk lagi di hadapan Tuhan, supaya mari diberkati, bukan ukurannya surplus, tapi banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Itu boleh menjadi sebuah falsafah kita, satu prinsip hidup yang penuh nilai. Karena di sanalah Tuhan boleh dipermuliakan. Karena sekian waktu harus diringkas. Estafet dari Yerusalem ke Antioquia. Kalau Yerusalem itu kota Raja Damai, Antioquia itu artinya didesak ya untuk melawan. Driven against itu arti Antioquia. Satu kota besar ya yang menjadi ibu kota Syria waktu itu, kota perdagangan yang hebat waktu itu, untuk diabdikan kepada Antiochus. Tapi justru di sanalah Anda pasti ingat siapa juga Antiochus yang pernah melecehkan umat Tuhan dengan mempersembahkan hewan najis di bait Allah, sehingga muncul pemberontakan Makabe sebagai tanda oposisi, kami tidak bisa terima. Tapi justru dari situlah, ketika orang marah, memberontak dan lain sebagainya, di titik lokasi itu Tuhan memberikan pertobatan dan pengampunan. Bukankah itu yang Yesus katakan sesudah kebangkitan? Semua yang tertulis dalam kitab Taurat, nabi-nabi dan Mazmur, ada cerita tentang aku yang harus menderita, mati dan bangkit di hari ketiga, naik ke surga dan datang kembali, supaya disampaikan kabar tentang pertobatan dan pengampunan dosa, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kalian adalah saksi-saksiku, kata Yesus. Pergi. Jadi kalau di dalam pemberitaan misi kita yang ada bukannya damai sejahtera, tapi kebalikannya, entah itu konflik, perseteruan, kita harus waspada. Doa lagi supaya Tuhan menolong kita dan pekerjaan ini boleh memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, Ibu Bapak. Kiranya Engkau berkenan menyertai kami semua. Tolong ya Tuhan, beberapa saudara kami yang Kau panggil pulang, paling tidak Pak Yusak yang beberapa waktu Engkau panggil pulang sebagai sekum ya mari. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan beberapa hari juga ibu mertua dari Pendeta Marianovi Kau panggil pulang. Biarlah Tuhan juga berkenan menghibur sebagai bagian orang-orang yang disebut personalia ya mari. Kiranya Engkau menyertai dan menolong mereka. Dan beberapa juga yang hamba-Mu tidak sebut namanya, yang juga kedukaan, kiranya Tuhan tolong dan jamah mereka, supaya mereka juga tidak larut di dalam kedukaan. Mereka tetap terhibur karena Tuhan. Dan kami bersyukur beberapa yang sakit dan lemah tubuh, Engkau boleh pulihkan. Pak Madong yang juga kami dengar sudah lebih baik, begitu juga Pak Sulaiman boleh sembuh, dan itu semua melulu bukan untuk bertahan hidup, kata Maya Angelou, tapi supaya dikembangkan hidup itu, untuk dibagikan dengan penuh semangat, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh humor, dengan penuh gaya kehidupan yang diperbaharui, supaya orang akhirnya percaya dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon ini semua. Amin. Bapak Ibu terkasih,
Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Lee Simon Steffi. Kiranya kebenaran firman Tuhan tersebut memberkati kita semua. Doa dan harapan kami, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Pendeta Lee Simon Steffi dalam kehidupan, pelayanan, dan keluarga. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan untuk mendukung pelayanan dan pekerjaan di Yamari, karena kehidupan kita harus senantiasa jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA dengan nomor rekening 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, segala kemuliaan, kepujian, dan hormat kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan yang telah memimpin Yamari, badan pengurus dan staf memasuki tahun baru 2024 ini. Dan Tuhan inginkan agar badan pengurus dan Yamari dapat melanjutkan amanat agung Kristus di bumi ini. Dan bersyukur mengawali tahun ini, Yamari dapat melanjutkan misi pelayanan pekabaran Injil melalui ibadah online Yamari ke-173 Sabtu 13 Januari 2024. Dan bersyukur untuk hamba-hambamu yang telah melayani sebagai worship leader, pemain musik, dan tim multimedia, juga Bapak Pendeta Lee Simon Steffi MDiv yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema doa pagi misi Cornelius dan Petrus. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan menjadi berkat dalam menguatkan iman percaya dan menjadi panduan hidup bagi sahabat dan mitra Yamari serta mereka lainnya yang beribadah bersama-sama melalui YouTube dimanapun berada. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hambamu tim penata layanan dan Bapak Pendeta Lee Simon Steffi MDiv dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan kemanapun Tuhan mengutus hamba-hambamu untuk melayani. Allah Bapa di surga, kami pun mendukung doa bagi hamba-hambamu yang telah dan juga yang akan melayani ibadah online Yamari ke-174 Sabtu 20 Januari 2024 mendatang, agar mereka selalu diperlengkapi dengan kuasa-Mu sehingga seluruh pelayanan dapat memberkati mereka yang akan bersama-sama beribadah. Juga Tuhan memberkati seluruh persiapan rapat perdana Badan Pengurus Lengkap Yamari pada 22 Januari 2024, agar seluruh pembahasan yang berhubungan dengan pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan seluruh keputusan dalam rapat pun dapat dilaksanakan dengan maksimal, serta kebutuhan dana dalam menjalankan amanat agung Kristus seperti yang ditetapkan tersedia melalui bendahara-bendahara Tuhan sebagai donatur dari timur, barat, dan utara, dan selatan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih dan pertolongan Tuhan selalu dialami dalam kehidupan mitra dan sahabat Yamari yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan dari sakit yang mereka deritakan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Juga memberikan jalan keluar bagi mereka yang masih dirundung berbagai masalah dalam kehidupan pribadi, keluarga. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saat ini berlakulah bagi mereka yang membutuhkan lawatan dan belas kasihan Tuhan. Demikian juga kami berdoa mohon anugerah dan berkat Tuhan bagi seluruh sahabat dan mitra Yamari yang berulang tahun di tahun baru 2024 di bulan Januari ini. Kiranya anugerah dan berkat, kasih karunia, dan umur panjang tetap menjadi bahagian dalam seluruh kehidupan daripada anak-anak Tuhan yang berulang tahun di bulan Januari ini. Juga kami berdoa kiranya penghuburan dari
Roh Kudus terjadi dalam keluarga besar dari anak-anakmu yang Tuhan telah panggil pulang ke surga, yakni almarhum Bapak Yusak Setiawan pada 26 Desember 2023, Bapak Hendra Gunawan Jamin 30 Desember 2023, Bapak Listio Wiyadi 3 Januari 2024, almarhumah Ibu Elina Supandi 5 Januari 2024, almarhum Bapak Pendeta Andreas Petongan di Lombok 7 Januari 2024, Bapak Ferdinand Bucetadu di Atambua, Nusa Tenggara Timur 9 Januari 2024. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang hidup, yang memampukan mereka untuk menikmati sukacita Tuhan, sehingga demikian mereka tidak terbawa arus di dalam seluruh kedukaan mereka, tetapi mereka melihat bahwa semua kekasih mereka yang telah dipanggil pulang adalah memang itu rencana Tuhan untuk mereka, sementara nanti akan menikmati kasih karunia, rahmat, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Agar yang demikian juga Tuhan, semua keluarga tetap mendapatkan belas kasihan Tuhan dengan sukacita dan sejahtera di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Allah Bapa di surga, inilah doa dan permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Evangelis Michael Bambang Sono. Namun sebelumnya kita akan pujikan segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan yang layak disembah, dan tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan bagi Dia, hanya bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan yang patut disembah, dan tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan bagi Dia, hanya bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, memimpin Bapak Ibu Saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Yesusku buat
kembali di episode yang ke-174. Tuhan Yesus memberkati.